Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan channel IBMW atau IBMW Channel, tempat untuk belajar bareng finance, research, dan hospitality. Pada sesi kedua ini, kita akan bahas manajemen keuangan dengan topik analisis likuiditas dan solvabilitas. Nah, sebelum kita melanjutkan pada analisis dimaksud, ada baiknya kita mengkaji standar akuntansi keuangan Indonesia atau disebut dengan SAKI. Beberapa topik penting dalam SAKI diantaranya adalah asumsi dasar, karakteristik kualitatif laporan keuangan, unsur laporan keuangan, pengakuan unsur laporan keuangan, pengukuran unsur laporan keuangan, dan konsep modal dan pemeliharaan modal. Bagi saudara yang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang SAKI, silakan dikaji SAKI edisi. Nah, kita akan melanjutkan bahasan kita. Kita akan mulai dari laporan keuangan hotel. Seperti lazim diketahui bahwa laporan keuangan hotel terdiri dari laporan rugi laba, biasa disebut dengan income statement, neraca disebut juga dengan balance sheet, dan laporan arus kas. Kita mulai dari laporan rugi laba. Laporan rugi laba merupakan laporan aktivitas hotel dalam satu periode, misalnya setahun. Pada bisnis hotel dibedakan antara laporan keuangan hotel dan laporan keuangan setiap departemen hotel. Karena itu, laporan keuangan hotel merupakan laporan keuangan departemental. Nah, laporan rugi laba hotel terdiri dari penjualan untuk jasa kamar, makanan, minuman, dan lainnya, harga pokok dan biaya operasional setiap departemen hotel, laba departemen hotel, kemudian dilanjutkan dengan biaya-biaya operasional yang tidak didistribusikan ke departemen hotel. Dalam bahasa Inggris disebut dengan undistributed operating expenses, disingkat UDOS, yang terdiri dari biaya operasional departemen marketing, human resource atau personalia, POMEC atau engineering, executive offices atau administrative and general, disingkat ANG, dan information technology. Biaya tetap yang lain yang terjadi di hotel juga dicatat di laporan rugi laba, mencakup biaya asuransi, sewa, manajemen fee, depresiasi, dan amortisasi. Setelah itu akan dicatat juga biaya pajak penghasilan untuk mendapatkan laba bersih dari hotel pada satu periode akuntansi. Kita lanjutkan pada kajian kita pada neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang memuat sumber daya hotel atau perusahaan seperti aktiva atau aset, pasiva yang terdiri dari utang dan modal pada saat tertentu. Saat tertentu misalnya per 31 Desember tahun 2000 XX, artinya bisa tahun 31 Desember 2021. Nah, aktiva hotel terdiri dari aktiva lancar, dalam bahasa Inggris disebut dengan current asset, terdiri dari kas, piutang, persediaan, serta aktiva lancar lain. Disebut aktiva lancar karena bisa selesai atau usia aktiva ini sangat pendek, sangat lancar, yaitu dalam satu periode akuntansi. Ada aktiva tetap yang bahasa Inggris disebut dengan fixed asset, terdiri dari gedung dan perlengkapan gedung, tanah, mesin-mesin, mobil, dan aktiva tetap lainnya. Nah, disebut aktiva tetap karena masa penggunaan dari aktiva ini lebih daripada 1 tahun. Kita lanjutkan ke sisi utang hotel yang terdiri dari utang lancar, dalam bahasa Inggris disebut dengan current liabilities, terdiri dari utang gaji, utang pajak, porsi utang jangka panjang yang jatuh tempo tahun ini, utang jasa layanan, utang jasa fasilitas umum, dan utang lancar lainnya. Disebut utang lancar karena jatuh temponya dalam waktu 1 tahun. Dan di sisi lain ada utang jangka panjang yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan long term liabilities, seperti utang hipotek atau mortgage, obligasi atau bond, dan lainnya. Nah, seperti halnya dengan utang lancar, utang jangka panjang jatuh temponya
lebih daripada setahun dan bisa minimal 5 sampai 10 tahun. Kita lanjutkan sisi neraca dari sisi dari neraca yang lain, yaitu dari sisi yang mencakup modal yang terdiri dari modal sendiri dan laba yang ditahan. Nah, pada neraca secara implisit terdapat persamaan dasar akuntansi, yaitu debit sama dengan kredit, atau dilanjutkan aktiva sama dengan pasiva ditambah dengan modal. Aktiva dirinci lagi menjadi aktiva lancar ditambah aktiva tetap, sama dengan utang lancar ditambah dengan utang jangka panjang ditambah dengan modal. Selanjutnya kita akan melanjutkan kajian kita pada sesi 2 ini pada analisis kinerja keuangan. Analisis kinerja keuangan bisa disebut dengan analisis rasio, merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi jika hotel atau perusahaan berada pada kondisi keuangan yang sehat. Sehat berarti sesuai dengan ketentuan yang lazim di sektor keuangan. Analisis rasio menggunakan data historis, data yang sudah terjadi. Pada sesi ini akan dikaji analisis rasio keuangan untuk rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio likuiditas terdiri dari current ratio, asset test ratio, operating cash flow to current liabilities ratio, account receivable turnover, dan average collection period. Berikut ini disajikan contoh laporan keuangan hotel untuk digunakan sebagai latihan analisis kinerja keuangan hotel atau analisis rasio. Kita lanjut dengan contoh neraca. Dalam contoh ini diberikan neraca komparatif. Dalam neraca dinyatakan satuan waktunya per 31 Desember 2001 dan 2002. Pada neraca akan dicantumkan rekening aktiva lancar yang terdiri dari kas, surat berharga jangka pendek, piutang, persediaan barang, pembayaran di muka. Juga dicantumkan pada sisi aktiva yaitu aktiva tetap, terdiri dari tanah dan pertamanan, gedung dan perlengkapan gedung, akumulasi depresiasi, perabotan rumah tangga, akumulasi depresiasi, tembikar, gelas, perak, dan seragam. Pada sisi pasiva, dicantumkan utang lancar terdiri dari utang dagang, utang pajak, biaya yang diperhitungkan, utang jangka panjang yang jatuh tempo periode ini. Utang jangka panjang terdiri dari utang hipotek. Pada contoh ini hanya ada satu jenis utang jangka panjang. Selanjutnya, setelah utang jangka panjang akan disajikan rekening modal yang terdiri dari modal saham, agio saham, laba yang ditahan. Sampai di sini sesi ini akan dilanjutkan pada kebagian kedua pada analisis laporan keuangan yang mencakup rugi laba, arus kas, dan laba yang ditahan.